Dalam sejarah militer Indonesia, ada banyak kisah heroik yang menunjukkan keberanian prajurit tanah air di medan pertempuran. Salah satu yang paling dikenal adalah pertempuran sengit di Kalimantan pada tahun 1965, ketika pasukan elit Indonesia, Kopassus yang saat itu masih bernama RPKAD, berhasil mengalahkan pasukan elit Inggris SS dengan strategi cerdas, keberanian luar biasa, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Kopassus membuktikan bahwa keunggulan tempur tidak hanya bergantung pada jumlah pasukan, tetapi juga pada ketangguhan dan kecerdikan dalam menghadapi musuh. Pada malam yang penuh ketegangan di perbatasan Kalimantan Barat, sebuah pertempuran luar biasa terjadi, mengukir sejarah keberanian pasukan Indonesia di Desa Mapu, sebuah desa kecil yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pertempuran sengit meletus antara dua pasukan elit dunia. Di satu sisi, ada Kopassus, pasukan khusus Indonesia yang dikenal dengan ketangguhan dan keterampilan tempur tingkat tinggi. Di sisi lain, ada pasukan SS Inggris, pasukan elit yang sudah terkenal di seluruh dunia dengan reputasi mereka dalam operasi khusus. Pertempuran ini bukan sekadar bentrokan biasa, melainkan sebuah pertarungan yang syarat strategi, keberanian, dan pengorbanan momen yang akan mengubah nasib sebuah pos militer yang dijaga ketat. Misi Kopassus menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak dan lebih berpengalaman, namun pertempuran menjadi titik balik yang membuktikan bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada jumlah pasukan, tetapi juga pada keberanian yang tak tergoyahkan. Kali ini, dunia prajurit akan menceritakan kisah duel sengit antara Baret Merah Kopassus melawan pasukan elit Inggris SS di Mapu, Kalimantan Barat. Ikuti terus video dari dunia prajurit agar kalian tahu betapa hebatnya para Kopassus kita di medan tempur, bahkan saat menghadapi pasukan elit Inggris. Salam NKRI, harga mati. Pada bulan April tahun 1965, di desa kecil bernama Mapu yang terletak di perbatasan Kalimantan Barat dan Sabah, Malaysia, terjadi pertempuran berdarah antara pasukan elit Indonesia RPKAD, kini dikenal sebagai Kopassus, dan pasukan elit Inggris SS. Peristiwa ini menjadi salah satu kisah paling heroik dalam sejarah militer. Dalam rangka Operasi Dwi Korah, pertempuran ini menjadi saksi keberanian, taktik brilian, dan pengorbanan besar yang mengukir nama Kopassus sebagai pasukan khusus yang sangat dihormati. Kisah ini bukan hanya sekadar soal perang, tetapi juga tentang keberanian menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Penghancuran pos pertahanan musuh yang dijaga ketat oleh pasukan SS menjadi bukti bahwa dengan strategi yang tepat, kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah pasukan, tetapi juga dari keberanian dan kecerdikan. Operasi Dwi Korah dimulai pada tahun 1963, seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia yang mendapat dukungan dari Inggris. Ketegangan ini berakar dari perbedaan pandangan politik serta klaim teritorial yang bertentangan. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, menentang pembentukan Malaysia yang dianggap sebagai upaya imperialisme Inggris. Sementara itu, Malaysia, dengan dukungan pasukan Inggris, terus memperkuat posisinya. Di tengah ketegangan ini, pasukan elit Indonesia dilatih untuk menghadapi musuh yang kuat di berbagai kondisi medan tempur. Ketika pasukan Inggris mulai melakukan penyusupan ke wilayah Indonesia, Kopassus mendapat tugas untuk menghentikan ancaman tersebut. Salah satu pos yang menjadi target operasi adalah pos Mapu yang terletak di Desa Mapu, Kalimantan Barat, dekat perbatasan Malaysia. Pos Mapu yang berada di puncak bukit kecil adalah pos strategis yang sering digunakan oleh pasukan Inggris, termasuk SS, untuk melakukan patroli dan penyusupan ke wilayah Indonesia. Pos ini dijaga oleh satu kompi pasukan Inggris yang terdiri dari British Paratroopers dan beberapa anggota SS. Keberadaan pos ini menjadi ancaman bagi Indonesia karena sering digunakan untuk pengintaian dan serangan mendalam ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, TNI memutuskan untuk mengirim pasukan elit Kopassus untuk menghancurkan pos tersebut. Batalion 2 Kopassus yang baru terbentuk diberi tugas untuk melaksanakan misi penghancuran pos Mapu. Pasukan ini terdiri dari prajurit-prajurit terlatih dengan pengalaman bertempur di medan yang sangat sulit. Komandan yang memimpin pasukan menyusun rencana serangan dengan sangat matang, mengingat medan yang berat serta pertahanan musuh yang sangat kuat. Strategi yang cermat dan keberanian luar biasa dibutuhkan untuk menyelesaikan misi ini. Pos Mapu memiliki pertahanan yang sangat ketat, bentuknya melingkar
dan diperkuat dengan berbagai lapisan pertahanan, termasuk kawat berduri, ranjau dan jebakan lainnya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk merebut pos ini adalah dengan merangsek masuk dan bertempur dalam jarak dekat. Informasi intelijen yang dikumpulkan menunjukkan bahwa 2/3 pasukan Inggris di pos tersebut seringkali pergi berpatroli, meninggalkan pos dalam keadaan lebih lemah. Pada hari-hari tertentu, hanya tersisa sekitar 1/3 kekuatan pasukan yang menjaga pos. Keuntungan ini menjadi dasar perencanaan Kopassus untuk menyerang pada waktu yang tepat. Selain itu, kondisi cuaca pada malam itu diperkirakan mendukung, karena hujan deras diprediksi turun yang akan membantu menyamarkan langkah-langkah pasukan Kopassus. Dengan segala persiapan matang, rencana serangan disusun dan dijalankan. 3 kompi pasukan disiapkan untuk melaksanakan misi tersebut. Namun, pada akhirnya hanya kompi B yang diterjunkan untuk menyerang. Sementara, 2 kompi lainnya tetap berada di pos Balai Karangan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Pada malam 25 April tahun 1965, setelah melakukan geladi bersih dan memastikan semuanya siap, Kompi B mulai bergerak menuju pos Mapu. Mereka melintasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dengan sangat hati-hati, karena setiap pergerakan harus dilakukan secara diam-diam untuk menghindari deteksi oleh patroli musuh. Perjalanan yang penuh risiko ini membutuhkan ketelitian dan kewaspadaan tinggi, karena jika pasukan Kopassus terpergok, seluruh rencana bisa berantakan. Saat hujan deras mulai turun, pasukan Kopassus melangkah dengan hati-hati. Suara derasnya hujan menjadi penghalang bagi suara langkah mereka, memberikan keuntungan besar untuk bergerak lebih cepat tanpa terdengar musuh. Perjalanan mereka memakan waktu hingga pukul 2 dini hari sebelum akhirnya berhasil mendekati pos Mapu. Begitu sampai di posisi yang telah ditentukan, pasukan Kopassus segera bersiap untuk melaksanakan serangan. Pos Mapu terletak di atas bukit yang dikelilingi lembar dengan kawat berduri, ranjau, dan jebakan lainnya mengelilingi perimeter pos strategi yang telah disusun memanfaatkan kelemahan musuh yang sering meninggalkan pos untuk patroli, serta posisi pertahanan mereka yang sempit dan terjepit. Serangan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Pada pukul 4.30, pasukan Kopassus memulai serangan dengan menembakkan senapan mesin Bren ke arah pertahanan musuh. Tembakan pertama membuat pasukan Inggris terkejut dan segera mencari perlindungan. Namun, pasukan Kopassus tidak memberi mereka kesempatan untuk berlama-lama dalam kebingungan. 2 peleton lainnya bergerak cepat dari sisi kanan dan kiri untuk menerobos perimeter kawat berduri serta ranjau menggunakan Bangalore torpedo. Serangan yang mendadak dan sangat cepat ini mengejutkan tentara Inggris yang tidak sempat mengantisipasi serangan tersebut. Ketika pasukan Kopassus berhasil menembus perimeter dan memasuki pos, pertempuran jarak dekat pun tak terhindarkan. Dalam pertempuran brutal ini, keberanian dan keahlian tempur pasukan Kopassus menjadi faktor penentu. Pasukan Inggris yang hanya berjumlah 34 orang terperangkap dan semakin kesulitan bertahan. Mereka menahan serangan dengan sekuat tenaga, namun dalam pertempuran jarak dekat, keunggulan jumlah mereka tidak lagi berarti. Prajurit Kopassus bertempur dengan gigih melawan tentara Inggris yang semakin terpojok dan kehabisan amunisi. 2 prajurit Kopassus gugur dalam pertempuran ini. Tetapi pasukan tetap bertahan dan tidak mundur. Dengan keberanian luar biasa, mereka berhasil melumpuhkan sebagian besar pasukan. Sisanya, di tengah kekacauan, pasukan Inggris yang tersisa akhirnya tidak mampu lagi bertahan dan menyerang. Saat pasukan Kopassus sepenuhnya menguasai pos Mapu, 1 di antara anggota SS tewas dalam pertempuran ini, menjadikannya korban pertama yang jatuh di tangan pasukan dari Asia Tenggara. Pertempuran yang begitu sengit akhirnya berakhir saat matahari mulai menyinari puncak bukit pos Mapu. Namun, pasukan Kopassus segera menyadari bahwa bala bantuan Inggris dari patroli akan segera kembali, ditambah pasukan tambahan yang diturunkan dari helikopter. Untuk menghindari terjebak dalam pertempuran lebih lanjut, pasukan Kopassus segera mundur tanpa sempat mengambil tawanan atau mengumpulkan barang bukti. Mereka tahu bahwa langkah cepat harus diambil untuk menghindari perlawanan yang lebih besar. Sesampainya kembali di pos Balai Karangan, pasukan Kopassus disambut dengan gembira dan penuh penghargaan. Keberhasilan luar biasa ini menjadi bukti ketangguhan dan keunggulan strategi Kopassus dalam menghadapi pasukan elit dunia. Mereka mendapatkan promosi kenaikan pangkat serta penghargaan atas keberanian yang ditunjukkan di medan pertempuran. Bahkan,
Mereka diberi kehormatan untuk berbaris di hadapan Presiden Soekarno pada upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus.